Ada hal dari Superman yang kamu nggak tahu. Sang penebus zaman digital. Gengs, bayangin ini. Langit metropolis mendung, tapi di tengah awan hitam itu, cahaya biru menembus seperti napas baru. Itulah momen ketika Superman kembali. Tapi bukan Superman yang kamu kenal sebelumnya. Kali ini, bukan sekadar film pahlawan super. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mungkin lebih berbahaya. Ada sesuatu yang aneh di balik produksi film ini. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di film DC. Kita akan kupas nanti. Sejak pemutaran perdana di Los Angeles hari Senin kemarin, internet seperti terbakar. Kritikus yang biasanya sinis mendadak bungkam. Mereka hanya menyebut satu kata, menghidupkan harapan. Tapi, apa yang membuat film ini begitu berbeda? Disutradarai James Gunn ya, otak kreatif di balik Guardians of the Galaxy, bareng Peter Safran. Mereka berdua bukan cuma bikin film, tapi menyusun ulang semesta DC dari debu kehancuran multiverse yang kacau balau. Versi sebelumnya sering kelihatan gelap, berat, penuh konflik internal. Tapi kali ini, Superman hadir seperti mitos kuno yang dibangkitkan. Terang, penuh nilai, dan menggetarkan nurani. Tapi jangan salah, di balik senyumnya, ada bayang-bayang ancaman baru. Beberapa penonton mengaku melihat adegan pasca kredit yang langsung mengubah seluruh persepsi mereka soal karakter Lex Luthor. Tapi, bagian itu dihapus dalam versi distribusi umum. Kenapa? David Corenswet sebagai Clark Kent tampil bukan hanya memikat, tapi seperti membawa warisan Christopher Reeve langsung ke generasi baru. Wajahnya klasik, tapi ada sesuatu dalam tatapannya, sebuah misteri masa lalu Superman yang belum pernah diceritakan di film manapun. Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane, kritis, berani, dan menyimpan rahasia yang bahkan Superman belum tahu. Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor mencuri perhatian. Ia tak lagi tampil seperti penjahat kartun. Di sini, Luthor seperti makhluk yang benar-benar percaya bahwa dunia akan lebih baik tanpa Superman. Dan yang menyeramkan, dia hampir berhasil membuktikannya. Ada simbol kuno Krypton yang tersembunyi di salah satu adegan di kantor Daily Planet. Beberapa fans Reddit percaya itu adalah kode untuk kedatangan musuh yang lebih besar, lebih tua, bahkan lebih berbahaya dari Brainiac. Tidak semua orang memperhatikan. Tapi jika kamu nonton dengan seksama, akan terasa bahwa film ini punya lapisan-lapisan narasi tersembunyi. Tiap karakter dari Hawkgirl sampai Metamorpho bukan hanya pelengkap, mereka bagian dari teka-teki besar yang akan terjawab di fase berikutnya DCU. Nathan Fillion sebagai Green Lantern memberi warna yang segar, tapi di balik komedinya, ia membawa petunjuk tentang The Authority, tim rahasia dari komik DC yang mungkin jadi antihero di film selanjutnya. Salah satu properti yang digunakan di film Jam Tangan milik Jimmy Olsen ternyata menyimpan referensi ke serial Watchmen. Apakah semesta baru DC ini diam-diam akan menggabungkan dua dunia? Jadi, kalau kamu pikir ini cuma film Superman biasa, pikir ulang. Ulang, ini adalah surat cinta untuk harapan. Sekaligus kode rahasia untuk masa depan. Setiap adegan seperti potongan puzzle. Setiap dialog bisa jadi ramalan. Dan satu hal yang pasti, DC Universe tak akan pernah sama lagi. Superman bukan hanya kembali, ia bangkit sebagai lambang harapan terakhir dalam dunia yang sedang kehilangan arah. Jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan kamu akan mengenang film ini sebagai awal dari sesuatu yang sangat besar, mungkin terlalu besar untuk dunia ini.